Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Ervan. Oke guys, pagi ini saya sudah latihan 4-5 variasi bagaimana cara membentuk otot tricep di rumah menggunakan beban badan sendiri dan juga menggunakan dumbbell. Oke, selanjutnya pada postingan kemarin saya sudah membahas tentang apa motivasi Anda berolahraga, apa motivasinya, itu kita sudah bahas. Nah, selanjutnya saya melanjutkan akan tentang postingan terkait dengan motivasi. Nah, di sini juga berlaku bukan hanya untuk para pemula, tapi juga untuk seperti saya yang pro sudah. Karena pastinya setiap orang pasti punya motivasi, bahkan kehilangan motivasi. Jadi kali ini saya akan membahas tentang tips bagaimana membangun kebiasaan dalam berolahraga. Oke, kita tahu motivasi itu ibarat parfum. Bagaimana wanginya hanya sebentar, semprot 1 hari 2 hari, setelah itu hilang. Pun dengan motivasi seperti itu sama. Saya aja yang suka berolahraga, yang suka nge-gym, kadang juga kehilangan motivasi. Bagaimana dengan Anda yang mungkin tidak begitu suka olahraga? Pastinya akan tambah tidak ada motivasi untuk berolahraga. Nah, makanya saya akan membahas bagaimana tips membangun kebiasaan dalam berolahraga. Nah, yang pertama adalah pilih waktu yang tepat, yang sama yang bisa Anda lakukan. Misalkan sore hari jam sekian. Nah, itu jadwalkan sudah setiap hari jam sekian, misalkan jam 3 latihan dalam 1 minggu. Nah, kalau perlu Anda buat alarm pengingat, reminder. Jadi ketika jam sekian di setel, wah ini waktunya saya kencan, misalkan anggap kencan. Misal buat jam 4 atau silahkan. Artinya tetap selama 1 minggu Anda buat jamnya itu sama. Jadi pilih waktu yang bisa Anda lakukan, olahraga dalam 1 minggu, yang tidak bisa artinya mengganggu aktivitas Anda. Jadi itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2 adalah jadikan atau pilih lingkungan yang mendukung. Jadi misalkan Anda bekerja, ya mau berangkat bekerja, siapkan sudah baju olahraganya, siapkan baju gymnya juga sudah siapkan, sepatunya sudah siapkan, dan usahakan lewat lewat jalan yang ada tempat gymnya. Jadi sekalian ketika kita pulang, wah sekalian saya mampir, kenapa? Nah, jadi seperti itu. Jadikan suasana atau lingkungan yang mendukung. Kalau misalkan terlalu jauh, tidak apa-apa muter atau lewat yang searah dengan tempat kerja Anda semua. Jadi sekalian kan mampir. Nah, jadi itu jadikan lingkungan yang mendukung, yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 adalah one exercise rule. Apa itu artinya? Yaitu ketika Anda sudah tidak mood latihan ataupun sudah sumpek, bosan, nah usahakan sudah paksa pakai baju salin berangkat ke tempat gym. Nah, artinya one exercise rule, artinya Anda coba saja satu latihan variasi saja, misalkan pull up atau pull down. Nah, ketika Anda sudah merasa tetap tidak mood sudah lemas, sudah boring atau apa, berarti Anda memang benar-benar harus stop dulu, pulang saja, jangan dipaksa. Kenapa saya berbicara one exercise rule? Terkadang orang ketika sudah di rumah biasanya sudah sumpah, pusing atau bosan. Nah, ketika berangkat ke tempat gym sampai sana itu biasanya hilang moodnya, jadi termotivasi, jadi semangat. Nah, jadi itu maksudnya one exercise rule. Ya, jadi latihan satu saja dicoba dulu. Kalau misalkan moodnya tumbuh, lanjutkan. Kalau misalkan tidak, ya sudah stop saja, istirahat dulu. Nah, itu yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4 adalah pilih teman atau ajak teman yang sefrekuensi. Nah, ini terkadang kita mencari suatu komunitas atau teman yang tidak mendukung. Kadang ada yang saling, alah buat apa seperti itu. Nah, jadi itu yang kita hindari. Jadi pilih teman, cari teman yang sefrekuensi. Terkadang kita mau latihan ke tempat gym, kadang kita masih malu, kadang kita masih wah badan saya seperti ini, nanti di sana seperti itu, seperti itu. Jadi hilangkan saja. Cari teman yang sefrekuensi. Nomor 4. Nah, yang terakhir adalah
Kalau enggak, ya betul. Yang nomor 5 adalah kalau misalkan teman-teman sudah tidak ada lagi motivasi, ingat tujuan Anda tentukan satu spesifik saja ketika sampai ke tempat gym. Misalkan apa? Misalkan begini. Teman-teman itu dalam 1 minggu kuat pull down berapa kilo? Pull downnya, atau misalkan kuat pull up berapa kilo, atau bench press berapa kilo. Nah, itu tentukan spesifiknya, targetkan. Oh, saya dalam 2 minggu berarti saya harus kuat sekian kilo. Nah, seperti deadlift juga. Misalkan dalam minggu pertama teman-teman kuatnya 80 kilo. Nah, minggu depan saya harus naik 100 kilo. Nah, jadi itu merupakan motivasi. Tumbuh sendiri. Wah, saya pasti bisa dalam 2 minggu. 1 minggu saja saya bisa 8 kilo, apalagi 2 minggu. Nah, jadi itu. Yang nomor 5 adalah tentukan spesifiknya teman-teman dalam berlatih. Oke? Nah, yang terakhir adalah kalau misalkan tidak punya teman, get yourself a coach. Artinya, carilah trainer atau pelatih di tempat gym yang memang benar-benar benefit. Jadi karena kalau kita misalkan tidak motivasi, bisa di WA, saya tidak latihan hari ini, karena saya seperti itu kepada member-member saya, ayo latihan jam sekarang sekian. Nah, jadi dia mungkin ketika tidak mood di WA sama saya, mungkin dia terpaksa datang. Nah, di tempat gym pasti akan terjadi motivasi. Kenapa? Karena selain fungsinya trainer untuk membimbing, mengawasi, adalah untuk membangkitkan motivasi. Paham ya teman-teman ya? Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat olahraganya. Jangan lupa tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, Muscle Fine, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.